pembahasan materi mengenai pasar uang. Apa itu pasar uang? Berikut penjelasannya. Jadi, pasar uang adalah kelompok pasar yang memperjualbelikan instrumen kredit jangka pendek. Pasar itu kan identik dengan kegiatan jual beli. Biasanya masa atau jangka pendeknya itu kurang dari 1 tahun. Pasar uang itu ada beberapa alat dan instrumen yang dapat diperjualbelikan. Alat atau instrumen yang pertama itu adalah ada sertifikat Bank Indonesia atau SBI. Apa itu SBI? SBI ini adalah surat utang diperjualbelikan untuk menandai jangka pendek atau permodalan jangka pendek. Itu SBI. SBI itu mempunyai definisi. Definisi SBI itu adalah surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan hutang jangka pendek dan diperjualbelikan dengan dasar suku bunga. Itu definisi SBI. Jadi transaksi di pasar uang itu return atau hasilnya suku bunga. Jadi nanti di dalam SBI itu tercantum kalian membeli surat berharga dengan nominal berapa dan dengan bagi hasil atau return atau suku bunganya atau suku bunganya itu berapa. Nah, itu diperjualbelikan surat utangnya antar masyarakat. Ini adalah sertifikat Bank Indonesia. Untuk alat atau instrumen pasar uang yang selanjutnya yaitu adalah sertifikat atau surat berharga pasar uang. Nah, perbedaannya dengan sertifikat Bank Indonesia, dengan sertifikat Bank Indonesia itu kalau Bank Indonesia diterbitkan oleh Bank Indonesia, dan kalau surat berharga pasar uang diterbitkan oleh bank umum. Itu perbedaannya. Siapa itu bank umum? Itu bank konvensional yang kita kenal, yang seperti Bank BNI, BRI, dan bank yang lainnya, yang mana mereka memiliki kewenangan yang menerbitkan SBPU. Nah, selanjutnya instrumen pasar uang adalah sertifikat deposito. Nah, kalau sertifikat deposito ini merupakan surat tanda bukti simpanan deposito berjangka di bank. Jadi biasanya kalau kalian memiliki uang, biasanya tuh minimal kalau ada orang pengen menyimpan uang dalam bentuk deposito itu minimal 10 sampai 5 juta, 10 atau 5 juta tergantung bank umum yang menerima simpanan deposito tersebut. Kalau misalkan kalian ingin menyimpan uang dalam bentuk deposito, itu tidak bisa sewaktu diambil. Biasanya jangka waktunya 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan sampai 12 bulan. Nah, itu termasuk ke dalam instrumen pasar uang. Kenapa? Karena waktu jangka pendek kurang dari 1 tahun. Misalkan saya deposito sebanyak 20 juta ke Bank BNI, nanti bakal dikasih sertifikat. Dalam sertifikatnya itu tercantum sertifikat deposito yang dia menerangkan bahwa saya atas nama Ramdan Saputra menyimpan uang dengan sejumlah sekian di bank ini dan akan diambil dalam waktu kurun yang telah ditentukan. Alat atau instrumen pasar uang yang selanjutnya adalah commercial paper. Nah, ini juga sama yaitu bentuknya surat berharga atau surat utang, tapi isi dari commercial paper ini adalah semacam perjanjian. Jadi surat perjanjian di mana pihak yang menerbitkan si commercial paper itu akan membayar sejumlah uang dalam jumlah tertentu saat jatuh tempo. Jadi commercial paper itu diperjualbelikan. Misalnya saya membeli commercial paper dari perusahaan A. Kenapa?
karena mereka butuh uang gitu kan, jadi saya beli. Jadi istilahnya secara sederhana itu saya memberikan hutang atau pinjaman kepada mereka perusahaan itu. Nah, dari surat commercial paper itu tertuliskan siapa yang meminjamkan uang atau membeli si commercial paper itu dengan jumlahnya ada berapa. Jadi nanti dalam surat itu juga dituliskan perjanjiannya akan dibayarkan atau dibeli kembali si commercial papernya pada jumlah sekian jumlahnya, atau uang yang dalam waktu atau uangnya dan dalam waktu yang telah ditentukan itu tercantum di commercial papernya itu. Sebenarnya hampir sama dengan surat utang, cuma ada perjanjian bakal dibeli atau dibayarkan si hutangnya itu tanggal berapa. Nah, selanjutnya instrumen yang kelima setelah commercial paper itu adalah call money. Call money ini memiliki arti kegiatan meminjam dana antar bank untuk jangka pendek. Ini hal yang sangat lazim antar bank. Jadi mereka misalkan bank A, mereka butuh uang, terus uang yang liquid, yang mencair atau yang dapat dicairkan itu tinggal sedikit, biasanya mereka lazim meminjam ke bank lain, dan itu tuh biasanya temponya hanya 1 hari seperti itu. Jadi pinjam malamnya besoknya dikembalikan. Nah, itu merupakan hal yang lazim, dan kita sebetulnya sebagai call money meminjam dana antar bank untuk jangka pendek. Nah, jadi dari call money tersebut terdiri dari 3 macam. Yang pertama itu adalah on call. Nah, ini kredit harian sifatnya on call. Jadi mereka pinjam malam dan dikembalikannya besok paginya, atau pinjam sekarang dikembalikannya besok. Itu sudah menjadi hal yang lazim bagi kegiatan kredit antar bank. Nah, jenis yang kedua adalah prolongasi. Nah, prolongasi ini kreditnya bersifat bulanan, yaitu 1 bulan. Jadi masa pengembaliannya pinjaman itu dilaksanakan 1 bulan pasca dia meminjam dana. Nah, yang ketiga setelah on call dan prolongasi adalah blending. Nah, blending ini kreditnya agak lama, yaitu 3 bulan. Jadi kalau misalnya pinjam uang bulan 1, maka pengembaliannya bulan 4 di awal. Itu semua adalah jenis-jenis call money atau pinjam-meminjam dana antar bank. Jenis alat atau instrumen pasar uang yang keenam selanjutnya adalah repo. Repo sendiri memiliki arti yaitu transaksi. Jadi kegiatan transaksi jual beli surat berharga atau obligasi yang mana transaksi tersebut disertai dengan perjanjian bahwa si penerbit atau penjual akan membeli kembali surat berharga pada waktu yang telah ditentukan. Itu repo pengertiannya. Jadi misalkan penerbit atau penjual dalam reponya itu tertulis ini saya menjual tanggal 1, nanti tanggal 10 saya beli kembali. Nah, itu termasuk kegiatan repo. Jadi jelas kapan si penerbit atau penjual akan membeli kembali itu bentuk perjanjiannya juga, ya. Nah, jadi selanjutnya yang ketujuh, jenis instrumen pasar uang adalah banker asset lines. Pengertian dari banker asset lines ini yaitu vessel. Dia bentuknya vessel berjangka yang ditarik oleh eksportir maupun importir karena kita mengenal vessel ini adalah salah satu media pembayaran yang sering digunakan oleh importir atau eksportir, vessel. Jadi bankers asset lines ini vessel berjangka yang ditarik oleh eksportir atau importir atas sejumlah bank untuk membayar sejumlah barang. Jadi bankers asset lines ini kalau misalkan ada seorang eksportir atau importir yang mereka ingin menarik vessel berjangka yang telah diterbitkan oleh suatu bank, kenapa mereka tarik? Karena digunakan untuk membayar pembelian sejumlah barang. Selain barang, ternyata juga
bisa digunakan untuk membeli valuta asing atau falas. Falas itu apa? Itu adalah mata uang asing. Jadi selain digunakan untuk mengekspor atau mengimpor barang, ternyata banker asset lines juga bisa digunakan untuk menandai pembelian mata uang asing. Pasar uang yang kita kenal beroperasi di lingkungan kita ternyata ada beberapa fungsi. Nah, fungsi yang dimiliki pasar uang yang pertama itu adalah membantu menyediakan kebutuhan modal kerja. Itu fungsinya yang pertama. Fungsi yang pertama ini sangat jelas. Kenapa? Karena dari tadi kita membicarakan mengenai penerbitan surat utang. Nah, biasanya surat utang diterbitkan sekedar untuk menandai kegiatan produksi barang atau jasa, sehingga biasanya perusahaan atau pihak-pihak yang menerbitkan surat utang itu memang membutuhkan modal untuk melanjutkan kegiatan produksi. Jadi tidak heran jika fungsi pertama dari adanya pasar uang adalah membantu menyediakan modal kerja. Fungsi yang kedua adalah memberikan dana untuk pemerintah dalam jangka pendek selain pajak ya. Karena kan dana yang dimiliki pemerintah atau penerimaan yang didapatkan oleh pemerintah itu sumber utamanya pajak ya. Tapi kalau misalkan pajak sedang turun, lagi kurang atau ternyata pengeluaran lebih tinggi dibanding dengan pajak, maka pemerintah punya opsi lain untuk menutupi defisit pengeluaran pemerintah dengan cara apa? Yang pertama dengan cara penerbitan surat utang atau obligasi atau surat berharga. Itu sama aja sih artinya. Maka tidak heran kalau misalkan adanya pasar uang yang memberikan solusi bagi pemerintah selain dari pajak. Untuk fungsi pasar yang ketiga adalah sebagai alat spekulasi dan transaksi komoditas. Jadi sebelumnya kita telah mempelajari secara garis besar adanya penerbit surat berharga atau obligasi atau surat utang itu karena ada salah satu pihak yang membutuhkan dana atau modal. Nah, maka dari itu nanti pihak lain yang memiliki kelebihan dana itu bisa membeli surat berharga itu untuk sebagai contoh mereka meminjamkan uang sebenarnya. Nah, maka dari itu nanti pihak lain yang memiliki kelebihan dana biasanya bisa membeli surat berharga itu sebagai contoh mereka meminjamkan uang sebenarnya. Tapi semakin berkembang ke sini konsep dari pasar uang itu tidak lagi murni untuk membantu permodalan suatu pihak, tetapi lebih ke spekulasi. Jadi ketika masyarakat itu ini suku bunga sedang tinggi, mendingan saya beli ini surat berharga supaya mendapatkan bunga yang lebih tinggi atau keuntungan return yang lebih tinggi. Jadi sekarang ini lebih menuju ke spekulasi bukan murni untuk pembiayaan modal saja. Selain itu pasar uang juga memiliki fungsi alat untuk transaksi spekulasi komoditas sebagai dengan yang telah kita bahas, yaitu banker as a plan, yang mana wesel berjangka ditarik oleh eksportir atau importir untuk transaksi sejumlah barang. Jadi ini ranahnya ke transaksi komoditas. Nah, selanjutnya yang akan kita bahas atau saya bahas adalah dari mana saja dana yang digunakan dalam transaksi pasar uang. Jadi dana yang digunakan dalam transaksi pasar uang yang pertama sumbernya dari masyarakat umum. Ini sudah pasti karena mereka memiliki hak untuk membeli surat berharga atau surat utang yang diterbitkan entah dari perusahaan, dari bank umum atau dari pemerintah. Sumber dana yang kedua adalah dari bank. Jadi kalau yang menerbitkan itu bank, terus mereka juga niatnya untuk pinjaman antar bank, ya berarti sumber dananya adalah perbankan dan rekan perbankan lainnya. Nah, sumber dana yang ketiga adalah dari lembaga keuangan bukan bank. Ya mungkin bisa ke kategori asuransi, reksadana dan yang lainnya. Karena banyak sekali
lembaga keuangan non bank yang membeli atau ikut transaksi dalam pasar uang. Contohnya itu reksadana atau bibit. Biasanya reksadana itu mengumpulkan dana dari orang-orang lalu diinvestasikan ke dalam bentuk obligasi. Nah, yang keempat, sumber dana yang digunakan untuk transaksi pasar uang adalah dari kelebihan dana atau dari perusahaan atau dari badan usaha milik negara atau BUMN. Jadi itu perusahaan milik negara atau BUMN itu juga punya wewenang atau punya hak untuk membeli obligasi yang diterbitkan oleh pihak lain. Mungkin yang diterbitkan oleh Bank Indonesia atau dari pemerintah itu sendiri. Sekilas pasar uang dan juga pasar modal cukup mirip. Namun keduanya mempunyai perbedaan dari beberapa aspek. Aspek yang pertama yaitu pengelolaan dan jangka waktu. Pasar uang bisa menjadi lokasi bertemunya peminjam dan pemilik dana secara langsung. Pertemuan ini umumnya bersamaan dengan terjadinya penawaran transaksi untuk jangka pendek. Sementara pasar modal menawarkan penanaman modal terhadap investor dalam jangka waktu yang cukup panjang dengan berbagai instrumen investasi yang mereka tawarkan. Walaupun mempunyai kelebihan jangka waktu, namun keduanya dikelola oleh pihak-pihak profesional di bidangnya, sehingga kita tidak perlu khawatir mengenai keamanan dari transaksi investasi pada kedua jenis pasar ini. Lalu aspek yang kedua adalah perbedaan resiko. Pasar uang mempunyai tingkat resiko yang lebih rendah daripada pasar modal, sebab nominal penanaman modalnya juga relatif rendah. Sedangkan resiko pada pasar modal lebih fluktuatif, yakni dapat naik atau turun sampai mencapai titik likuiditas. Kita berpeluang untuk mengalami kerugian yang cukup besar, namun setara dengan nilai keuntungan yang juga sama besarnya. Jadi keputusan kembali kepada pihak investor yang penanaman modalnya ingin berinvestasi dengan resiko rendah dengan keuntungan yang rendah, atau resiko investasi tinggi dengan keuntungan yang juga sama tingginya. Jadi seimbang, setara. Kemudian aspek yang ketiga yaitu otoritas tertinggi. Pasar uang diatur langsung oleh Bank Sentral dengan otoritas tertinggi dipegang oleh Bank Indonesia (BI). Sedangkan pemegang otoritas tertinggi pada pasar modal yakni Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang selalu memantau aktivitas transaksi di Bursa Efek. Nah, seperti itulah pembahasan materi mengenai pengertian, fungsi, jenis transaksi, dan instrumen pasar uang, serta perbedaannya dengan pasar modal. Jadi semoga kalian bisa memahami semua itu yang tadi saya jelaskan, bisa kalian pahami. Apabila yang ada yang belum kalian pahami, bisa ditanyakan di kolom komentar. Jadi segitu aja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajarnya.